Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dan melanjutkan mengenai latihan soal SNBT tahun 2026 untuk kategori penalaran matematik. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Garis M dan N sejajar dengan dinding. Andi berjalan sepanjang garis M. Ya, ini Andi nih. Terus di sini ada garisnya, ada garis M, jadi dia berjalan sepanjang garis ini. Lalu Bobby berjalan sepanjang garis N di sini. Terus tentunya dengan arah yang sama ya. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi. Di sini ada lampu yang lingkaran besarnya. Sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding yaitu A aksen dan B aksen. Ini bayangannya ya. Jadi jarak antara di si A dengan A aksen itu adalah bayangan Andi dan B ke B aksen adalah bayangan Bobby ya. Oke, pertanyaan pertama, jika PQ sama dengan 2 meter, mungkin saya ganti aja jadi warna merah. Oke, PQ-nya di sini 2 meter ya. Bentar. 2 meter. Lalu saat Andi berada 2 meter dari titik Q, ya misalkan di tempat ini 2 meter meskipun kita nggak tahu ya ini berapa meter jaraknya, tapi kita asumsikan ini 2 meter. Maka jarak bayangan Andi dari titik P adalah, ya pertanyaannya adalah A aksen ke P-nya itu berapa, atau bayangan Andi ke titik P-nya berapa. Oke, kita masuk ke konsep terlebih dahulu untuk menjawab soal ini. Jadi konsepnya itu bernama kesebangunan ya. Kesebangunan. Nah, kesebangunan ini berlaku apabila ada dua syarat ya. Yang pertama, sudut-sudutnya itu saling sama besar, dan yang kedua, panjang masing-masing sisi yang bersesuaian di sebuah segitiga itu perbandingannya sama. Gitu ya. Mungkin saya contohkan. Misalkan ada sebuah segitiga yang besar dan yang kecil ya. Dia punya sudut yang sama. Seperti ini. Misalkan ini 30 derajat, ini 60, ini 90. Lalu ada segitiga kecil, sudutnya sama. Ini 90, ini 60, ini 30. Lalu misalkan ini panjangnya 6, 8, 10 ya. Nah, terus misalkan sisi yang sebelah sini itu 3 gitu ya. Nah, karena dalam kesebangunan itu ada dua syarat ya. Yang pertama tadi kita harus menyesuaikan semua sudutnya sama. Nah, di sini kan harus sama ya. 30 dengan 30, 60 dengan 60, dan 90 dengan 90. Nah, sekarang kita akan lihat apakah perbandingannya sama. Jadi, caranya adalah membuat sebuah rasio atau sebuah perbandingan antar sisi yang ada di depan sudut. Jadi misalkan ini 60 derajat. Nah, maka sisi yang di depannya itu harus dibandingkan dengan sisi lain pada segitiga yang ini. Gitu. Nah, jadi misalkan perbandingannya antara yang kecil dengan yang besar ya. Berarti 3 dibandingkan dengan 6 karena dia sisinya ada di hadapan sudut 60 derajat. Nah, berarti rasionya itu harus 1/2 gitu, semuanya. Nah, maka kalian bisa menentukan sisi yang lain. Misalkan kita akan menentukan sisi yang sebelah sini. Nah, berarti kita bandingkan yang kecil dengan yang besar ya. 3/6 sama dengan, misalkan ini X ya. X banding 8. Nah, maka kita bisa menentukan nilai X. Ini 1/2, X per 8. Lalu kita kalikan silang ya. 8 kali 1, 8. 2 kali X, 2X. Jadi X-nya adalah 4. 8 bagi 2, 4 ya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan nilai ininya 4. Gitu ya. Itu sekedar konsep doang. Nah, sekarang kita akan menjawab soal itu
soal ini dengan konsep yang tadi ya. Kita lihat nih, kita kan yang ditanyakan adalah A aksen P ya. Nah, mungkin saya gambarkan dulu supaya nggak bingung. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang agak bengkok segitiganya ya. Oke, di sini 90 derajat ya. 90 derajat sebelah sini. Terus di sini ada Andi ya. Ada Andi dan ketemu titik Q di sini, ada titik Q. Ada titik Q sebelah sini. Lalu di sini ada lampu, terus di sini ada P, ini ada aksen bayangan ya. Nah, pertanyaannya kan kita yang menentukan nilai ini. Dimisalkan dengan X ya. Nah, kalau kalian lihat, ini sebenarnya kita bisa bagi menjadi, kita bisa pisah ya, menjadi dua segitiga gitu. Segitiga pertama yang ini kita gambarkan ulang, yang kecilnya ya. Segitiga dua itu yang besarnya. Jadi ini adalah P, ini Q, ini A. Yang besarnya itu yang semuanya gitu. Yang seluruh segitiga itu. Kebalik. Ini garis. Ya anggaplah segitiganya bagus gitu ya. Nah, ini sama ya, ini adalah P, ini A aksen. Oh ya, ini juga 90 derajat karena dia sama-sama di sini gitu ya. Oke. Oh, ini A aksen, terus ini P. Nah, sekarang kita harus menentukan, ini kan udah kelihatan ya sudutnya sama. Coba aja lihat. Di sini ada sudut P sama gitu ya. Ini P sama. Ada 90 sama. Nah, makanya ini juga pasti sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat panjang setiap sisinya gitu ya. Nah, di sini kita udah tahu nih panjang dari sisi ini bukan P nih ya. Oh, ini L. Sorry, ini L. Ini L ya, lampu. Ini L. Ini L. Kita udah tahu nih panjang dari lampu ke titik ke dindingnya ya. Ini aja hitung. Lampu ke R 1 meter, ditambah Q ke R 1 meter, ditambah P ke Q 2 meter. Jadinya 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 meter. Berarti dari P ke L itu 4 meter. Ini coret aja 4 meter ya. Sekarang apalagi yang bisa kita dapatkan atau kita ketahui, ini ya segitiga yang keduanya. Ada 1 meter tambah 1 meter 2 meter. Berarti ini kan 1 meter nih. Oh sorry, ini ya 1 meter. Dari L ke Q 1 meter. Bener gak? L ke Q, oh enggak. L ke Q itu 2 meter. Berarti di sini 2. Udah dapet harusnya satu lagi ya yang diketahui untuk menentukan sisi yang lain. Oh ini jarak Andi ke Q. Nah ini jarak Andi ke Q katanya 2 meter. Nah maka kita bisa menentukan jarak antara A aksen atau bayangan Andi dengan P-nya. Kita akan gunakan tadi perbandingan ya kesebangunan. Kita bandingkan yang besar dengan yang kecil. Berarti ini 4 harus dibandingkan dengan ini ya, sama. 4 banding 2 sama dengan yang besar harus dibandingkan dengan yang kecil. Harus konsisten ya. Berarti di sini X A aksen P ya, X dibagi Aki 2 ya. Terus kita kali silang. 2 kali 4 8, 2 dikali X 2X. Nah, maka X-nya adalah 8 bagi 2 4 meter. Nah, berarti jarak antara bayangan ke titik P-nya itu adalah 4 meter. Gitu ya. Jawabannya adalah E.